Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya kalian? Udah pada siap kan belajar mata kuliah bisnis digital? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang peranan kecerdasan buatan dalam bisnis dan tantangan dan peluang bisnis digital di era industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 atas nama Siti Intas Sahayani, Angga Setiawan, dan Janita Indah Rahayu. Nah, yuk langsung aja simak materi berikut ini. Hakikat kecerdasan buatan. Apa sih? Nah, kecerdasan buatan atau sering disebut juga dengan Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam mesin atau komputer untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik dari manusia. Nah, kecerdasan buatan juga merupakan produk kemajuan ilmu dan teknologi terkini. Dari hasil pemikiran manusia, lahirlah mesin-mesin, komputer, robot, dan lain-lain yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan tersebut. Pada dasarnya, AI sendiri adalah suatu pengetahuan yang membuat komputer dapat meniru kecerdasan manusia, sehingga komputer dapat melakukan hal-hal yang dikerjakan manusia, di mana membutuhkan suatu kecerdasan. Sebagai contoh, misalkan melakukan analisa penalaran untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan atau penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Akal budi versus kecerdasan buatan. Nah, dengan adanya akal budi manusia, maka dapat terciptanya suatu kecerdasan buatan. Manusia dalam melakukan suatu tindakan adalah ia pertama akan memahami situasi terlebih dahulu. Setelah memahami situasi tersebut, manusia akan berpikir tentang situasi tersebut apakah akan melakukan tindakan berikutnya ataupun tidak. Lingkup utama dalam kecerdasan buatan. Nah, ada 7. Yang pertama yaitu sistem pakar atau expert system. Di sini komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan oleh para pakar. Yang kedua adanya pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Dan dengan adanya pengolahan bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasanya sehari-hari. Yang ketiga yaitu adanya pengenalan ucapan atau speech recognition. Melalui pengenalan ucapan ini, diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan suara. Yang keempat ada robotika dan sistem sensor. Yang kelima ada computer vision, yaitu mencoba untuk menginterpretasikan gambar ataupun objek-objek yang tampak melalui komputer. Yang keenam ada intelligent computer aided instruction. Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Dan yang terakhir, ketujuh yaitu ada game playing. Jenis-jenis kecerdasan buatan. Artificial Intelligence tidak hanya dapat berbentuk robot yang dapat menyerupai manusia. Nah, pada umumnya terdapat 3 jenis teknologi yang digolongkan menjadi sebuah Artificial Intelligence. Yang pertama yaitu Symbol Manipulation AI. Bentuk Artificial Intelligence jenis ini bekerja dengan simbol yang abstrak. Nah, bentuk dari eksperimen jenis AI ini dapat dikatakan paling banyak jika dibandingkan dengan jenis AI yang lainnya. Untuk bentuk eksperimennya adalah manusia akan disusun kembali dengan tingkat yang bersifat hierarki dan logis. Jenis-jenis kecerdasan buatan nomor 2 yaitu Neural AI. Jenis Neural AI ini telah populer di sejak akhir tahun 1980-an di sebagian besar ilmuwan komputer. Dengan menggunakan jenis AI ini, pengetahuan nantinya tidak akan dimunculkan melalui simbol, tetapi akan dimunculkan melalui sebuah otak buatan. Pengetahuan yang telah terkumpul akan dibagi menjadi neuron dan setelah itu akan dikoneksikan menjadi beberapa kelompok. Jenis-jenis kecerdasan buatan nomor 3 yaitu Neural Network. Jenis dari Neural Network bekerja dengan lapisan yang saling terhubung melalui simulasi.
Pada bagian atas lapisan adalah lapisan input yang dapat berfungsi sebagai sensor. Sensor ini dapat berguna sebagai penerima informasi yang nantinya akan diproses ke sistem. Di bagian paling bawah pada neural network, terdapat lapisan output yang memiliki jumlah neuron sangat sedikit. Peran kecerdasan buatan dalam bisnis dan bidang lain antara lain yaitu membuat aplikasi komputer yang memudahkan pemakai, meningkatkan kemampuan problem solving secara cepat dan konsisten, membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara konvensional, membantu menyelesaikan masalah yang mengandung data tidak lengkap atau kurang jelas, menangani informasi yang berlebihan dengan cara merangkum atau mengikhtisar dan menginterpretasi informasi, meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan banyak tugas. Yang terakhir, membantu melaksanakan pencarian data atau suatu pola berdasarkan jumlah data yang sangat besar. Kelebihan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kelebihan kecerdasan buatan. Yang pertama, lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami dapat berubah karena sifat manusia yaitu pelupa. Sedangkan kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama, dan keahlian tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Jadi, jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain. Yang ketiga, lebih murah. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Bersifat konsisten karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Kelebihan kecerdasan alami. Yang pertama, kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan. Sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan, harus bekerja dengan input-input simbolik. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Peran teknologi digital di era Industri 4.0. Peran teknologi di era revolusi Industri 4.0 mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas perekonomian. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk dunia kerja dan bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Pada dasarnya, revolusi Industri 4.0 menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan penerapan jaringan cerdas di sepanjang prosesnya. Revolusi Industri 4.0 mampu melenyapkan sejumlah jenis pekerjaan, namun di sisi lain juga menghadirkan jenis pekerjaan baru. Tantangan bisnis di era revolusi Industri 4.0. Tantangan yang tidak kalah pentingnya disimak dalam mengantisipasi Industri 4.0 yakni 1. Daya saing dan keunggulan bersaing dengan sejumlah negara. Persaingan dengan negara lain tidak bisa dihindari karena sekat bangsa dan negara akan pudar seiring kemajuan teknologi digital. Daya saing dan keunggulan bersaing harus dipandang secara utuh, baik dari sisi kemampuan ekspor, produk, dan jasa maupun dari sisi kemampuan memenuhi permintaan dalam negeri. Yang kedua, struktur dasar yang kokoh dan seimbang, pilar kuat dan berdaya saing, dibutuhkan lingkungan bisnis yang kondusif dan memberdayakan. Struktur dasar yang kokoh dan seimbang dimaksudkan sebagai berkembangnya industri-industri unggulan yang memproduksi dan mengembangkan barang dan jasa. Yang ketiga, produk olahan lanjutan dengan pendekatan teknologi digital. Kita harus mengurangi penjualan produk mentah karena akan menghambat kebangkitan industri nasional. Era disrupsi versus keberlimpahan sebagai tantangan dan peluang. Era saat ini adalah era perubahan,
yang sangat cepat terjadi. Hal ini dirasakan oleh seluruh negara di dunia. Tantangan globalisasi menuntut semua negara harus mengikuti perkembangan tanpa batas. Kondisi yang sedang dihadapi sekarang telah sampai pada kondisi yang sudah dipopulerkan oleh US Army War College, lebih dikenal dengan akronim VUCA. VUCA menjelaskan lebih volatil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu keadaan dunia multilateral pada akhir Perang Dingin. Aspek ekonomi, khususnya pada bidang konsumsi, sangat memberikan kontribusi yang penting dalam meningkatkan perekonomian. Upaya tersebut dilakukan agar kemiskinan, pengangguran dapat menurun. Peran pemasar dalam hal ini juga harus mampu memasarkan produknya menyesuaikan keadaan saat ini. Keadaan di mana konsumen dalam mengkonsumsi kebutuhannya harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, pandemi, dan perkembangan teknologi digital. Peluang bisnis di era revolusi industri. Beberapa peluang bisnis di era revolusi industri 4.0 diantaranya 1. Fintech, finance technology. Finance technology yang berarti teknologi keuangan adalah bentuk inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Para generasi milenial menjadi salah satu target utama dari perusahaan fintech. Yang kedua, software as a service atau disebut SaaS. Software as a service adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana pelayanan dan bersifat online. Bentuk penjualannya berupa B2B atau business to business. Yang ketiga, cloud hosting. Cloud hosting adalah tipe web hosting yang menggunakan berbagai macam server untuk menyeimbangkan load dan memaksimalkan uptime. Contohnya, cloud sebagai web dari beberapa komputer berbeda dan semuanya akan saling terhubung. Yang keempat, digital marketing. Digital marketing merupakan suatu aktivasi promosi atau kegiatan pemasaran atau branding produk maupun jasa dengan menggunakan media digital. Yang kelima, on-demand service. On-demand service adalah suatu bisnis yang sistem pelayanannya didasari atau didahului oleh permintaan konsumen. Ketika ada pesanan dari konsumen, maka penyedia layanan akan langsung meresponnya. Salah satu contoh penyedia layanan dalam bentuk ini adalah Gojek. Peluang bisnis di Indonesia. Saat ini banyak sekali bidang usaha atau bisnis Indonesia yang bisa digeluti oleh semua kalangan, baik tua maupun muda. Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya zaman, bisnis di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Segala jenis bisnis di bidang apapun hampir semua ada di Indonesia dan memiliki keuntungannya masing-masing. Perkembangan bisnis Indonesia saat ini semakin hari semakin meningkat dan terus berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dulu, sebelum ada teknologi yang canggih, hanya ada bisnis dari banyak sektor atau bisnis offline. Tapi, saat ini bisnis tidak hanya offline, karena seiring berkembangnya zaman, maka teknologi semakin canggih dan bisnis bisa dijalankan secara online. Peluang bisnis di Indonesia. Walaupun kebanyakan bisnis yang dijalankan anak muda adalah bisnis online, tapi tidak sedikit juga anak muda yang menjalankan bisnis secara offline. Bisnis yang berkembang di Indonesia mencakup berbagai bidang dan terdiri dari bisnis kecil sampai bisnis yang mulai mendunia. Hal ini membuat bisnis di Indonesia semakin berkembang dan dikenal oleh banyak investor, terutama investor dalam negeri. Sudah banyak pembisnis Indonesia yang sukses dalam menjalankan bisnisnya, sehingga bisnis di Indonesia juga dilirik oleh para investor luar negeri yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia.
Cukup sekian video yang dapat kami buat. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.